Halo, perkenalkan nama saya Arsianus Augusta Usung dengan NIM 235114010. Jadi pada kesempatan ini saya membuat video UAS terkait dengan tema saya, yaitu hidup berkeluarga. Sebagai mahasiswa-mahasiswi, kita seringkali terfokus pada pendidikan, karir, dan masa depan. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak untuk memikirkan fondasi utama yang membentuk kita, yaitu keluarga? Bagi saya, keluarga itu lebih dari sekedar kumpulan orang yang tinggal di rumah. Keluarga adalah komunitas, kehidupan, dan kasih. Ini adalah tempat di mana kita pertama kali belajar arti cinta, pengorbanan, dan bagaimana hidup bersama dengan orang lain. Ini adalah sekolah pertama kita dalam membentuk karakter. Jadi, mari kita selami lebih dalam hakikat dan peran keluarga dari 3 sudut pandang yang kuat. Yang pertama, secara moral. Hidup berkeluarga itu dibangun di atas fondasi kasih yang tulus, komitmen, dan tanggung jawab. Pernikahan adalah ikatan suci yang menuntut cinta tanpa syarat dan komitmen seumur hidup. Bayangkan, disinilah kita belajar bagaimana mencintai dan peduli pada orang lain lebih dari diri sendiri. Dan dari sinilah nilai-nilai seperti kejujuran, empati, dan keadilan diajarkan. Yang kedua, dalam kitab suci, keluarga adalah sebuah institusi ilahi, seperti yang tertera pada kitab Kejadian, yaitu Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, dan memberkati mereka untuk beranak cucu serta berkuasa atas bumi. Ayat ini menegaskan bahwa perkawinan adalah institusi ilahi, di mana dua menjadi satu daging. Ini menunjukkan kesatuan yang mendalam dan tak terpisahkan antara suami dan istri. Begitupun dalam kitab Efesus, Rasul Paulus menasihati suami untuk mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi gereja, dan istri untuk tunduk kepada suami. Ini menekankan kasih yang mengorbankan diri dan saling menghormati dalam perkawinan sebagai gambaran Kristus dan gereja. Dan yang ketiga, sudut pandang gereja. Keluarga itu punya status yang sangat istimewa. Perkawinan adalah sakramen. Itu artinya perkawinan bukan hanya janji antara manusia, tetapi sebuah tanda kehadiran rahmat Allah yang nyata. Keluarga disebut gereja domestik atau gereja kecil, di mana imam kita pertama kali diajarkan dan dihidupkan. Inilah tempat di mana kita belajar berdoa, mencintai Tuhan dan sesama. Lalu, apa sih peran keluarga dalam kehidupan kita? Keluarga adalah lembaga pendidikan pertama, tempat kita belajar nilai-nilai moral, etika, dan cara bersosialisasi. Disinilah orang tua menanamkan kebijakan, kejujuran, dan empati. Selain itu, keluarga juga menjadi sumber dukungan emosional dan psikologi yang tak tergantikan. Saat kita menghadapi tantangan atau merasa rapuh, keluarga adalah tempat yang aman untuk kembali. Lingkungan di mana setiap anggota merasa dicintai, didengarkan, dan didukung untuk bertumbuh. Yang tak kalah penting, keluarga juga berperan sebagai pewaris nilai-nilai luhur dan kepercayaan yang diyakini, di mana orang tua mengajarkan doa, nilai-nilai kebaikan, dan bagaimana menghidupi itu semua dalam keseharian. Ini bukan sekedar teori, tapi praktik nyata tentang bagaimana mencintai sesama, yang pada akhirnya keluarga memiliki peran krusial dalam membentuk pribadi manusiawi yang utuh dan berkontribusi pada masyarakat. Keluarga yang sehat dan kuat akan menghasilkan individu-individu yang bertanggung jawab, peduli, dan siap menjadi terang di tengah dunia, karena keluarga adalah fondasi bagi masyarakat yang beradab. Lalu kemarin saya sempat menonton video dari tokoh. Yang pertama adalah Mbak Najwa Shihab, seorang jurnalis dan tokoh publik yang sangat kita kenal. Bagi Mbak Nana, keluarga itulah jangkar di tengah hiruk pikuk kehidupan modern. Keluarga adalah tempat
ia kembali, tempat ia bisa menjadi dirinya seutuhnya. Beliau menekankan bahwa keluarga itu filter pertama dan utama di era digital ini, tempat kita menanam integritas dan empati pada anak-anak. Dan yang kedua, saya juga sempat menonton video Romo Magnus Suseno, seorang romo dan guru besar filsafat yang kita hormati. Romo Magnus menegaskan bahwa keluarga itu sakramen perkawinan, sebuah ikatan tak terceraikan dan tanda kehadiran Allah. Beliau mengistilahkan keluarga sebagai gereja domestik karena disinilah kita pertama kali diwartakan dan dihidupkan menjadi pendidik imam utama bagi anak-anak. Dari semua ini, saya belajar satu hal penting. Keluarga bukanlah sekedar kebetulan, melainkan anugerah dan panggilan leluhur. Panggilan leluhur, inilah tempat di mana kita menemukan arti sejati dari kehidupan, kasih, dan pengorbanan.